kabarnya? Tetap semangat ya walaupun di masa pandemi seperti ini. Perkenalkan, aku Elina Uria, mahasiswi kebidanan, Prodi D3 Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Wah, cuaca hari ini cerah banget ya teman-teman. Pas banget nih cuaca cerah kayak gini. Aku mau ngasih kalian informasi loh. Dengerin sampai habis ya teman-teman. Nah, hari ini aku mau ngasih kalian informasi tentang kesehatan reproduksi loh. Kalian ada yang tahu nggak apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh dan semata-mata terbebas dari suatu penyakit atau kecacatan atau suatu yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi kesehatan reproduksi bagi perempuan? Yang pertama itu ada tingkat pendidikan, yang kedua ada tingkat pemahaman, yang ketiga dari nilai dan sikap kehidupan, yang keempat dari kualitas dan kuantitas makanan, yang kelima dari akses pelayanan kesehatan reproduksi, dan yang keenam dari kondisi sosial ekonominya. Nah, kesehatan reproduksi bagi perempuan itu menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan loh, karena hal ini disebabkan status kesehatan perempuan dari masa kanak-kanak hingga remaja sangat mempengaruhi kondisi kesehatan pada saat masa reproduksinya, dari hamil, ke bersalin, lalu ke masa nifas. Lalu, apa aja sih siklus perempuan dan berapa aja sih siklus perempuan, Kak? Nih, siklus perempuan itu ada 5. Yang pertama, masa konsepsi. Masa konsepsi itu adalah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma dan menjadi janin. Yang kedua, ada masa bayi dan masa anak-anak. Di sini siklus perempuan yaitu terjadi sangat cepat karena pertumbuhan dan perkembangannya juga sangat cepat. Nah, yang ketiga itu ada masa remaja, di mana di sini terdapat perubahan kondisi fisik maupun psikologisnya. Nih, kalau misalkan perubahan kondisi fisiknya itu kita bisa lihat kalau perempuan itu ditandai dengan haid dan yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah, serta yang perempuan ditandai dengan tumbuhnya payudara dan yang laki-laki ditandai dengan tumbuhnya jakun. Nah, yang keempat itu ada masa dewasa. Di sini perempuan mulai menjalankan tugasnya, yaitu dari hamil, bersalin, sampai ke nifas dan menyusui. Di sini juga perempuan diberi kesempatan untuk menentukan jumlah anak yang dia inginkan dan jarak antara kehamilan yang satu dengan kehamilan yang lainnya, serta jarak antara kelahiran anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ada masa usia lanjut. Di sini pada perempuan ditandai dengan menurunnya hormon estrogen yang diikuti dengan habisnya atau menurunnya sel telur. Nah, karena menurunnya hormon estrogen juga mempengaruhi kondisi fisik dari seorang perempuan itu juga loh. Jadi, menurunnya fungsi alat reproduksi yang perempuan miliki, serta menurunnya fungsi otot dan tulang dari perempuan itu, dan keadaan psikologisnya lebih sensitif untuk perempuan yang usia lanjut. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu kalian tentang gender dan seks nih. Kalian ada yang tahu nggak sih pengertian gender atau seks? Atau kalian mikirnya gender sama seks itu sama ya? Jadi pengertian gender dan seks itu tentunya berbeda ya teman-teman. Nih aku kasih tahu ya, pengertian gender menurut WHO di tahun 1998 adalah peran laki-laki dan perempuan ditentukan dalam perbedaan fungsinya sebagai hasil konstruksi dari masyarakat. Tapi Kak, pengertian gender menurut bahasa Inggris itu kan jenis kelamin. Iya, memang bener sih teman-teman, tapi bukan ditinjau secara seks, secara biologisnya ya, melainkan ditinjau dengan aspek sosial budaya dan psikologisnya, dan menekankan pada fungsi peran antara peran laki-laki dan peran perempuan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai norma sosial yang berlaku di masyarakat. Terus Kak, pengertian seks itu berarti apa dong Kak? Nih aku kasih tahu ya, kalau seks itu berarti perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari aspek biologisnya. Jadi bisa ditinjau dari perbedaan tubuh antara laki-laki dan perempuan. Misalkan nih, laki-laki yang produksi sperma, kalau perempuan produksi sel telur, dan bisa mampu untuk melahirkan, hamil, dan juga nifas serta menyusui. Nah, mau tahu lebih jelasnya lagi perbedaan antara gender dan seks? Ayo kita telah lebih lanjut.
Nih, di samping aku ada tabel nih perbedaan antara seks dan gender. Jadi kalau seks itu tidak dapat diubah ya teman-teman, contohnya jenis kelamin. Kalau gender itu dia bisa diubah, contohnya peran kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Dan yang kedua, kalau seks itu berlaku di mana saja dan kapan saja. Misalkan nih, status sebagai perempuan, ya tetap sebagai perempuan. Status sebagai laki-laki, ya tetap sebagai laki-laki. Tapi kalau gender itu tergantung kebudayaan setempat. Misalkan nih, kebudayaan yang benar-benar masih dipercaya masyarakat. Kalau laki-laki itu lebih diutamakan daripada perempuan. Perbedaan yang ketiga, kalau seks itu merupakan kodrat dan ciptaan dari Tuhan. Misalkan nih perempuan, dia mengalami haid dan juga bisa tumbuh payudara, bisa melahirkan, bisa hamil, bisa nifas, bisa menyusui. Tapi kalau laki-laki hanya menghasilkan sperma dan hormon testosteron saja. Terus kalau misalkan gender itu dia diciptakan oleh masyarakat dan kebudayaan di masyarakat itu sendiri. Misalnya nih, peran laki-laki dan peran perempuan itu bisa saja sama loh. Terkait masalah gender tadi, aku mau nyampein banyak nih tentang pandangan masyarakat terhadap gender yang ada di masyarakat. Kebanyakan masyarakat itu menganggap rendah kalangan wanita sehingga menimbulkan bahaya kesehatan reproduksi bagi si wanita itu, dan lebih parahnya lagi nih, menimbulkan suatu diskriminasi di kalangan wanita itu. Pada hakikatnya manusia itu kan mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai kedudukan, harkat, martabat yang sama di mata Tuhan. Tapi pada kenyataannya masyarakat tuh masih sering membeda-bedakan antara peran laki-laki dan peranan perempuan, sehingga munculnya suatu diskriminatif terhadap perempuan itu sendiri. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu nih ke kalian pengertian apa itu diskriminatif. Diskriminatif adalah perlakuan tidak adil terhadap individu tertentu yang diakibatkan oleh sebuah karakteristik yang diwakilkan oleh salah satu individu tersebut. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih diskriminasi apa sih yang memang perempuan itu sering alami. Bentuk diskriminasi yang pertama adalah marginalisasi atau peminggiran. Di sini perempuan banyak yang merasa tersingkirkan. Contohnya nih, di sebuah perusahaan banyak pekerja perempuan yang merasa tersingkirkan oleh pekerja laki-laki karena perusahaan lebih mengutamakan tenaga atau keterampilan dari laki-laki tersebut. Masalah diskriminasi yang kedua itu adalah subordinasi atau penomorduaan. Di sini banyak kalangan wanita yang mengalami penomorduaan di kalangan masyarakat. Di sini tuh banyak sekali masyarakat yang masih memahami atau mempercayai bahwa laki-laki itu berhak mendapatkan pendidikannya lebih tinggi dibanding perempuan karena dianggap perempuan itu hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah saja. Yang ketiga itu adalah stereotip atau pelabelan. Pelabelan yang dimaksud di sini adalah pelabelan negatif ya. Banyak wanita yang mengalami pelabelan negatif di kalangan masyarakat. Contoh, masyarakat menganggap kalangan wanita itu hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah saja. Dan kalau misalkan di tempat kerja nih, laki-laki yang meninggikan suara dianggap tegas, tapi kalau perempuan yang melakukannya dianggap emosional dan agresif. Diskriminasi yang keempat adalah kekerasan atau violence. Di sini banyak sekali perempuan yang mengalami kekerasan akibat pelabelan masyarakat yang menganggap bahwa wanita itu lemah. Contohnya nih, kalau kekerasan fisiknya itu KDRT di dalam rumah tangga. Kalau perusakan secara fisik dan mental itu contohnya perkosaan dan juga pelecehan seksual yang bisa mengakibatkan rusaknya fisik perempuan itu dan juga rusaknya mental dari perempuan itu. Yang terakhir adalah diskriminasi double burden atau beban ganda. Di sini banyak banget wanita yang mengalami beban ganda terhadap suatu individu tertentu ya. Misalkan di sini suatu pekerjaan di rumah tangga tuh harusnya dikerjakan secara berdua ya, suami istri, tapi pada kenyataannya wanita itu banyak banget mengerjakan pekerjaan rumahnya secara sendiri sebanyak 90%. Tidak menuntut kemungkinan juga jika wanita itu juga bekerja di luar, mereka juga banyak yang bekerja di dalam juga mereka tuntaskan juga. Nah, berhubungan dengan masalah diskriminatif yang sudah saya jelaskan tadi, sekarang muncul nih akibatnya, itu isu-isu gender yang beredar di kalangan masyarakat. Yang pertama itu ada isu gender di masa kanak-kanak. Nah, di sini masyarakat banyak banget yang mengharapkan kelahiran bayi laki-laki dibanding perempuan karena kebanyakan orang tua mengharapkan dari bayi laki-laki itu sebagai tumpuan hidup mereka di masa tua, sedang sebagai pencari nafkah serta sebagai pewaris keluarga. Begitupun juga di kalangan anak-anak, baik anak perempuan itu banyak mendapatkan pelabelan negatif dari masyarakat.
masyarakat. Anak laki-laki yang bersifat aktif dan agresif dianggap lebih wajar dibanding anak perempuan yang dicap lebih nakal kalau misalkan anak perempuannya itu bersifat aktif dan agresif. Di sini isu gender yang kedua adalah di lingkungan remaja. Remaja perempuan mendapatkan pelabelan negatif jika dia melakukan perbuatan seperti merokok, tawuran, dan juga berkumpul atau bahasa gaulnya itu nongkrong. Sedangkan laki-laki yang melakukan itu dianggap wajar. Nah, yang ketiga itu kita dihadapkan sekali isu gender pada wanita dewasa. Di sini banyak wanita dewasa yang dilakukan secara diskriminatif. Pertama nih, misalkan ada sebuah rumah tangga terdiri dari suami istri yang sulit mempunyai anak. Kebanyakan masyarakat itu menyalahi pihak perempuannya, padahal belum tentu perempuannya juga yang salah. Nah, yang kedua itu misalnya nih, terdapat pasangan suami istri yang memilih metode KB atau juga memilih cara persalinannya. Itu malah suami yang mengambil keputusan, bukan si istrinya, padahal yang menjalani itu semua kan istrinya. Nah, isu gender yang terakhir itu dihadapkan pada wanita usia lanjut. Di sini wanita usia lanjut itu lebih mengalami gangguan psikologis yang lebih sensitif dan beresiko lemah dan ringkih, yang ditunjang oleh kondisi sosial ekonominya yang juga menurun. Contohnya nih, wanita itu 8 kali lebih banyak mengalami osteoporosis dibanding laki-laki. Nah, terkait dengan masalah gender yang sudah kita bahas tadi, di sini ditarik kesimpulan bahwa perempuan itu berhak atas dirinya sendiri, berhak meraih cita-citanya, berhak mengembangkan potensi yang ada di dirinya, dan perempuan juga berperan besar loh terhadap kelahiran generasi penerus bangsa yang hebat dan cerdas. Maka dari itu, sebagai seorang ibu dan seorang perempuan, kita juga harus bisa mengembangkan potensi kita dan meraih pendidikan setinggi-tingginya, karena seorang anak itu mendapatkan pendidikan dan nilai kehidupan itu pertama kali dari seorang ibu. Yaitu masyarakat harus menghargai perempuan dan menghilangkan semua diskriminasi di kalangan perempuan. Ya, sayang banget nih waktu kita sekarang udah habis teman-teman. Nah, buat teman-teman kalau mau keluar jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai sanitizer dan bawa sanitizer kemana-mana. Jangan lupa social distancing untuk mengurangi penularan COVID-19. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.